Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Tara di The Cicat Talks. Dan hari ini kembali lagi bersama gue di event yang paling spesial banget. Kita punya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu ada Kak Prisil. Ya, halo. Halo Kak Prisil. Halo. Yes, Kak Prisil ini adalah mahasiswa S2 dari Unpad Kak ya. Betul. Dari jurusan Sustainability. Dan di spesial podcast kali ini kita bakal ngobrol nih tentang gimana sih sustainability itu ke depan dan bagaimana juga kita bisa melestarikan ya, terkhususnya air kayak seperti itu. Betul. Penggunaan air, penerapannya dan lain-lain kita akan kupas hari ini. Oke teman-teman, tapi sebelumnya nih, mungkin kita mau ngobrol nih dengan Kak Prisil itu background-nya seperti apa, lahir di mana, pendidikan dan lain. Mungkin boleh Kak diceritain sedikit? Oke. Ya. Jadi karena belum pada kenal ya, Iya, jadi betul. perkenalkan dulu, nama aku Prisil. Oke. Aku tuh lahirnya di Makassar. Makassar, oke. Iya, tapi sebenarnya itu aslinya campuran Flores Manado. Oh, Ya. oke. Jadi lahirnya di Makassar, terus besarnya sebenarnya di Manado juga sampai SMP. Ya, SMA-nya di Batam, oke. terus kuliahnya S1 itu di Malang, Oh, oke. dan juga sekarang lagi S2. Lagi S2. Berarti kedengaran nih, Kak Prisil nih hobi banget ya belajarnya gitu. Jadi, dari SD, SMP, SMA semua sampai sekarang juga hobi banget. Nah sekarang gini Kak, pertanyaanku, kenapa harus Malang sih kuliah itu? Kenapa Malang? Sebenarnya nggak ada alasan khusus sih kenapa Betul. Malang. Ya. Cuman memang sebenarnya mau nyari kuliah itu sebenarnya di Batam aja awalnya. Iya, oke. Tapi karena orang tua kayak mendingan di Malang aja deh biar lebih bagus gitu alasannya. Tapi sebenarnya nggak mau ke jurusan yang ini nih. Jurusannya aku kuliahnya di perencanaan wilayah kota. Perencanaan wilayah kota, oke. PWK ya berarti ya? PWK. Oke. Jadi sebenarnya nggak mau ke sana, tapi ya mungkin karena udah jalannya, Iya. dimulusin lah jalannya sama Tuhan ke sana gitu. Betul. Tapi perempuan teknik itu gimana sih? Panas-panasan atau gimana? Banyak temen cowoknya atau seperti Kalau apa? temen cowoknya pasti banyak, Iya. tapi karena kita di PWK itu kita seimbang sih, cewek cowoknya. Oke. Kalau masalah panas-panasan itu hal biasa, namanya juga anak teknik. Betul, gitu betul. Jadi itu inilah hal yang lumrah ya, gitu ya, seperti anak teknik dan lain-lain. Nah, setelah dari Malang di PWK, habis itu mulai lanjut S2 lagi atau berkarir dulu nih perjalanan Kak Prisil? Kalau sejauh ini sih Ya. berkarir dulu, Oke. jadi memang sempat kerja hampir 2 tahun, Oke. terus baru lanjut S2. Wow, hampir 2 tahun baru lanjut S2. Di bidang apa itu bekerjanya? Sebenarnya yang pertama pernah jadi sustainability analyst. Oke. Sorry, bukan sustainability. Business analyst. Bisnis analis, oke. Di salah satu perusahaan properti. Iya. Terus selanjutnya di bidang HSE. HSE. Ya, tapi khusus untuk environmental. Khusus untuk environmental. Betul. Gitu. Berarti untuk ini juga ya, apa namanya, penanganan di lingkungan. Jadi kemudian bagaimana penerapan safety di lingkungan kerja K3 ya, seperti itu ya? Ya, K3. Oke. Dan Tapi memang ada fokusnya ke lingkungannya. ada fokusnya ke lingkungan. Wow, luar biasa sekali. Dan setelah itu Kak Prisil merasa bahwasannya kalau sekarang nih dengan keilmuan yang dimiliki perlu belajar lagi deh, seperti itu ya. Betul. Jadi lanjut dong. Karena kalau kita lihat sekarang itu, karena memang backgroundku kan memang bukan di lingkungan banget ya. Iya. Memang PWK belajar lingkungan, tapi tidak seluas itu. Betul. Jadinya ketika bekerja di bidang environmental officer, itu kita perlu banyak wawasan terhadap lingkungan. Jadi mau nggak mau harusnya lebih belajar lagi. Nggak cuma sertifikat aja yang dibutuhkan, tapi pendidikan juga menurutku ya. Betul. Nah, sebelum kita jauh nih, mengulik tentang apa sih yang Kak Prisil pelajari di master dan kemudian apa itu tentang sustainability. Hal mendasar paling yang mau aku tanyain adalah seberapa penting pendidikan bagi perempuan nih, terutama seperti itu. Seberapa penting? Iya. Kalau ditanya seberapa penting, tentu jawabannya penting. Oke. Karena orang itu kan di dunia sekarang ini nggak cuma melihat orang dari looks-nya aja. Iya, betul. benar. Tapi bahkan Miss Indonesia, Miss World kan yang dilihat juga adalah wawasannya, pengetahuannya. Jadi menurutku pendidikan itu begitu penting, apalagi kita yang bekerja di dunia sekuler ya. Jadi pendidikan itu begitu penting kalau pendidikan begitu penting ya untuk menunjang juga ya seperti itu Kak Prisil. Wow, luar biasa. Dan kemudian masuk ke Unpad, memilih Unpad untuk melanjutkan S2. Betul. Oke, di bidang Sustainability Science. Sustainability Science. Nah, mungkin teman-teman di rumah nih
bingung nih dan belum tahu apa itu sustainability science, boleh nggak dijelaskan? Ya, jadi sustainability science itu atau bisa dikenal orang itu ilmu keberlanjutan kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu berbicara tentang konsep di mana kita itu menerapkan prinsip hari ini kita bisa menikmatinya, tapi beberapa tahun kemudian di next generation juga bisa menikmatinya. Jadi sebagai contoh simpelnya, kita punya air yang bisa kita konsumsi itu hari ini dan juga besok. Jadi memang stoknya untuk hari ini dan juga besok. Nah, kita menggunakan itu kalau kita habiskan hari ini berarti tidak sustainable, betul? Ya, kita besok kita kehausan dong. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa gunakan air itu di hari ini, hari besok mungkin juga lusa bisa kita gunakan. Betul. Itu yang namanya konsep sustainability. Dan juga menjaga ya bahwasannya produk ataupun materi yang kita punya itu juga harus memiliki keberlanjutan ya seperti itu ya. Betul. Wow, ini luar biasa sekali nih soalnya teman-teman kan pada awam ya tentang sustainability dan yang lain gitu. Nah, di sustainability sendiri itu apa aja yang dipelajari, Kak? Kalau di sustainability itu kita belajar banyak hal, kompleks. Betul. Jadi di sustainability itu kita tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tapi kita juga berbicara tentang sosial dan juga ekonomi. Jadi ketika kita mau mengembangkan satu konsep sustainability itu tidak hanya melihat dari satu lingkupnya saja. Contohnya kita mau kalau bisa nonton, teman-teman bisa nonton nanti di YouTube itu Regreening the Desert itu dari John Daliu. Itu dia ketika dia mau menghijaukan kembali sebuah gunung di China kalau nggak salah. Itu dia menggabungkan beberapa ilmu dari ilmu sosial, ilmu ekonominya juga, terus dari tanahnya juga. Jadi semuanya itu dia pelajari. Jadi sustainability itu seperti itu. Jadi ada ini ya, ada beberapa unsur-unsur yang memang harus dipelajari ya di sustainability gitu ya. Dan kemudian Kak Priscil di sini kalau tidak salah tadi mengambil air komponennya seperti itu. Wow, jarang sekali ya ada orang yang hanya belajar tentang air ya seperti itu kayak. Air itu kan hal yang kalau misalnya kita lihat awam kan ada di sekitar kita kan, dan kita pasti selalu setiap hari pasti butuh air, baik untuk minum, mandi dan lain-lain ya seperti itu. Kenapa memilih air gitu? Kenapa air? Kenapa air itu penting karena dekat sama kita. Tapi terkadang kita tuh nggak aware saking dekatnya. Kita tuh nggak aware kalau ternyata itu air ini tuh bisa menjadi krisis gitu bagi kehidupan manusia. Oh ya? Iya. Karena kita tuh merasa air itu kan selalu ada ya setiap hari. Betul. Tapi bagaimana kalau misalnya air itu tiba-tiba mati? Atau tiba-tiba terjadi kekeringan di suatu daerah, gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, gitu. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa kami mengangkat air. Gitu. Jadi air itu juga merupakan suatu komponen yang sangat diperlukan ya, baik bagi tumbuhan, tanaman dan hewan ya seperti itu. Sekali. Nah, tadi berbicara soal bagaimana keberlanjutan air gitu. Nah, mungkin hal simpel yang kita pelajari di rumah, gimana sih Kak tips untuk kita menjaga kelestarian air gitu. Untuk di rumah saja dulu deh gitu. Untuk di rumah? Iya. Biasanya kita mencuci piring nih. Kita cuci piring selagi menggosok pakai sabun ya. Airnya biasanya masih nyala kan? Betul. Nah, itu harus dimatikan. Itu salah satu tips buat kita biar bisa menghemat air. Ketika mandi, biasanya harusnya kita mandi mungkin 15 menit. Tapi kita menghabiskan waktu kita di dalam kamar mandi 1 jam, airnya nyala terus. Itu juga bisa kita siasati gitu. Jadi menghemat air seperti itu. Jadi ada ini ya sebenarnya tindakan-tindakan yang secara tidak sadar ataupun secara sadar bisa kita lakukan ya untuk melakukan penghematan air ini ya. Iya, betul. Wah, luar biasa ya. Jadi ini merupakan peran penting juga buat kita ya yang memang sehari-hari kita memerlukan air seperti itu ya. Bahkan tidak terpikir ya kayak habis cuci piring memang harus dimatikan dulu. Kemudian baru ketika kita sudah selesai membilasnya baru kita pakai air lagi ya seperti itu ya. Jadi hal-hal simpel nih. Nah, kemudian dari air sendiri kalau misalnya kita terlalu boros itu dampaknya apa ya? Ke diri kita atau ke lingkungannya seperti itu. Kalau dampak dari kita pemborosan air tentunya stok airnya mungkin semakin berkurang ya.
tentunya. Terus selanjutnya mungkin bisa menjadi kekeringan. Kekeringan, oke. Iya, bisa terjadi kekeringan karena konsumsi kita itu semakin banyak. Oke. Jadi di sustainability itu kita ada yang namanya carrying capacity atau daya dukung dan juga daya dukung dari suatu sumber daya alam. Betul. Jadi kalau misalnya dalam satu kota itu hanya bisa mensuplai air untuk 1.000 orang contohnya. Iya. Dan ternyata pertumbuhan penduduk kita itu semakin tinggi. Betul. Dengan konsumsi air kita yang semakin tinggi itu. Betul. Dan kita juga boros. Iya. Otomatis daya dukung dari satu kota itu untuk menyediakan air bagi kita itu semakin berkurang. Makanya kenapa pemborosan itu harus dikurangin. Betul. Seperti itu. Nah, tapi yang menarik adalah gini Kak, hitung-hitungannya bagaimana ya? Karena kan air kan juga secara benda kan dia juga liquid ya. Dia tidak secara spesifik bahwasannya air ini akan tersedia sampai sekian tahun gitu. Bagaimana cara teman-teman di sustainability memperkirakan jumlah air yang ada sekarang dan kebutuhannya untuk jangka waktu 5, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan itu seperti apa? Menghitungnya gitu. Oke, sebenarnya itu ada perhitungannya sendiri tentunya. Tetapi kalau misalnya terkait dengan bagaimana kita apa tadi dapat memenuhi Iya, memperkirakan tuh bahwasannya air ini memang beneran masih ada nggak buat kita dengan jumlah penduduk sekian dan kemudian apakah ketersediaannya masih cukup gitu. Itu ada perhitungannya nggak khusus? Ya, kalau perhitungannya itu seperti yang aku bilang tadi, perhitungannya pasti ada. Ada ya. Dan kita tahu memang air itu kan volumenya tetap ya. Betul. Tapi jangan lupa air itu ada yang air kotor, air yang udah tercemar, yang udah nggak bisa kita gunakan, sama ada air yang masih pure bisa kita gunakan. Dan ternyata di bumi ini tuh air yang bisa kita gunakan itu atau air tawar itu sekitar 1,2% doang yang bisa kita gunakan. Dari jumlah? Dari 100%. 100%, oke. Ya, karena kan kebanyakan sedikit ya? Iya, kebanyakan itu di laut, air asin. Jadi kalau kita mau menggunakannya tentu harus ada pengolahan lebih lanjut. Gitu. Oh, oke. Jadi artinya memang secara jumlah itu perlu diproses dulu ya. Untuk tadi 1,2 kita tingkatkan, mungkin menjadi 3%, 5% itu dengan proses dulu ya. Dan melalui dari air laut atau dari air payo yang mungkin kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian berbicara soal ini Kak, ini agak mungkin teman-teman di rumah bingung ya. Water footprint, itu apa sih? Oke, water footprint. Kalau water footprint itu kalau dibilang itu jejak air. Jejak air. Jadi satu produk itu ada jejak airnya. Jadi contohnya dari bahan baku utamanya sampai ke barang jadinya itu ada jejak airnya. Salah satu contohnya adalah baju. Baju, Ya, baju katun. Jadi baju katun itu dia dari bahan bakunya kapas. Itu menghabiskan berapa liter air, terus diolah menjadi kain berapa liter air, sampai akhirnya kita gunakan, itu berapa liter air, dan menurut penelitiannya, dalam satu baju katun itu menghabiskan 2.700 liter air. Wow, dari katun? Iya, satu kaos. Satu kaos? Betul. Berarti baju yang teman-teman gunakan sekarang menghabiskan air juga ya? Dan berapa jumlah manusia yang ada di bumi ini? Nah, itu dia. Wow. Dan itu hanya terjadi untuk pakaian dengan bahan katun? Sejauh ini informasi yang saya dapat memang katun. Tapi mungkin kalau yang lain pasti ada jejak airnya. Tapi penelitiannya seberapa banyak itu kan harus ada dilakukan lagi penelitian. Selain katun apa? Selain dari katun itu ada yang sering kita makan, daging sapi. Gimana daging tuh? Sapi. Jadi daging sapi itu dari peternakannya sampai ke pengolahan dagingnya itu menghabiskan 15.000 liter air. 15.000, Makanya kenapa itu pun saya baru tahu tuh di sustainability. Ketika kuliah itu sempat ditanya bagaimana caranya kita mau mendukung sustainability lah di kehidupan sehari-hari. Benar. Terus dijawabnya dari mengurangi makan daging gitu. Waduh. Jadi itu yang paling enak ya, bikin rendang, bikin olahan steak ya dan lain-lain. Tapi harus dikurang-kurangin. Setidaknya dikurangin lah. Ya, betul. Karena sapi itu juga
pada proses pertumbuhannya membutuhkan banyak air ya. Betul. Seperti itu. Ayam mungkin sedikit ya atau seperti apa? Bisa jadi banyak juga. Bisa jadi banyak juga. Karena kan dia butuh pakan ya. Oke. Ya. Oke. Tapi sebenarnya dari water footprint ini apa goals yang mau dicapai gitu? Apa tujuannya gitu? Meng-awareness orang, meng-campaign bahwasannya untuk mengurangi penggunaan produk atau seperti apa? Lebih mengembangkan awareness orang sih. Awareness ya? Iya. Oke. Biar orang tuh lebih sadar gitu ya kalau ternyata gaya hidup kita sekecil apapun itu berpengaruh untuk lingkungan. Betul. Gitu. Bahkan dari air pun yang udah kita obrolin tadi, Iya. banyak banget nih air yang kita habiskan dengan satu tindakan kita gitu. Betul. Oke. Jadi lebih ke awareness. Jadi ke awareness kita ya untuk mau menjaga itu ya. Iya. Dan harus memonitor ya, maintain juga ya, jangan terlalu ini. Nah, berbicara juga tadi soal water footprint sudah, kemudian ada istilah di sustainability yang kita tadi sempat research adalah virtual water ya, seperti itu. Itu virtual water, kalau kita orang awam kan melihatnya virtual kan digital seperti itu. Apa benar nggak konsepnya seperti itu? Atau virtual water itu apa sih? Ceritain deh dikit. Oke, bukan digital. Bukan digital. Jadi apa tuh? Virtual water itu sama seperti mirip-mirip lah seperti water footprint. Jadi itu jejak air juga, tapi dia memang fokusnya kepada industri dan juga pertanian. Industri dan pertanian. Nah, terus virtual water itu juga bisa diperdagangkan. Betul. Secara tidak langsung. Betul. Jadi contohnya di negara A Betul. itu memproduksi salah satu produk gitu ya, Betul. dan dijual ke negara lain gitu ya, diekspor atau diimpor lah ya. Nah itu disebut juga dengan virtual water. Jadi air yang sebenarnya itu tidak dalam bentuk fisik air, tetapi secara tidak sengaja itu kita mengkonsumsi air gitu dari produk yang kita beli gitu. Dari produk yang kita beli, tapi secara tidak sengaja kita mengkonsumsi hal tersebut. Iya. Salah atau benar itu? Nggak salah sih sebenarnya, karena itu kan bagian daripada hidup dan kebutuhan kita. Iya, gitu betul. Nggak salah, tapi virtual water ini kalau menurutku mungkin sama seperti water footprint. Ya, jadi kayak mau menghimbau kita gitu ya, kalau misalnya air itu ada loh dekat dengan kita gitu, dengan produk yang kita gunakan gitu. Jadi meng-campaign juga ya, memberikan awareness kepada orang. Nah, tadi berbicara soal air itu ada dan dekat dengan kita. Tapi sometimes orang-orang juga berpikir air kan murah gitu. Ada terus nih gitu. Ngapain harus gua jaga, ngapain juga harus gua terlalu concern gitu. Itu gimana menurut Kak Priscil? Itu rada sulit sih sebenarnya ya, karena itu udah pemikiran orang. Tapi kita juga harus sadar kalau sumber daya alam kita ini nggak selamanya bisa ada. Contohnya air ini bisa terjadi kekeringan. Bahkan di beberapa negara itu udah terjadi kekeringan. Di Afrika itu udah terjadi kekeringan selama 40 tahun. Di India kalau misalnya kita nonton gitu ya, di YouTube itu ada judulnya Home. Itu menjelaskan tentang krisis sosial sebenarnya, tapi itu salah satunya yang diangkat adalah tentang kekeringan itu. Jadi di negara-negara luar udah mengalami kekeringan, bahkan di Indonesia pun udah terjadi kekeringan di beberapa daerah. Gitu. Betul. Jadi memang walaupun sebenarnya kesannya ini hal yang mudah, tapi secara kita lihat secara global ternyata banyak juga daerah-daerah yang mengalami kekeringan ya. Iya, betul. Jadi sehingga makanya beberapa tempat, beberapa daerah itu banyak penduduk-penduduknya itu tinggal berdekatan dengan sumber air ya, seperti itu. Seperti di Kanada tuh teman-teman ya, kalau teman-teman tahu bahwasannya Kanada itu mayoritas tuh orangnya tuh tinggalnya di daerah selatan, berbatasan dengan Amerika, karena di sana ada danau yang mereka bisa gunakan untuk sumber air bersih. Kalau misalnya mereka tinggal di arah utara, karena tuh banyak pegunungan, banyak area-area tandus yang mungkin lebih bersalju dan dingin, kekurangan air itu sangat important ya buat mereka, karena kan mereka perlu untuk tadi ya kebutuhan sehari-hari seperti itu. Wow, luar biasa. Dan kemudian dari air tadi susah nggak mengedukasi teman-teman gini? Dan dari mana kita harus memulai mengedukasi soal air nih? Dari yang jauh dulu, apa dari keluarga-keluarga yang terdekat dulu nih? Kalau ditanya susah, sebenarnya nggak susah sebenarnya. Betul. Cuman memang harus meningkatkan kesadaran diri kita masing-masing tentunya. Jadi kalau bagaimana caranya? Yang pertama kita harus mulai dari diri kita dulu. Betul. Kita coba untuk memulai menghemat air itu dari diri kita.
selanjutnya baru kita ke orang lain, mungkin keluarga kita, teman-teman kita ingetin, teman satu kerja mungkin biasanya kan kita menghabiskan banyak waktu itu di kampus atau di tempat kerja, jadi kita saling mengingatkan. Ingatkan ya, oke. Dan ada nggak teman-teman Kak Priscil yang akhirnya sampai sekarang sadar dengan hal tersebut? Kalau sejauh ini dari yang aku jalanin ya, dan mungkin teman-teman dari sustainability jalani, dampaknya mungkin karena kita mengingatkan secara verbal, ya mungkin mereka kalau misalnya kita bilang matikan air, beneran langsung dimatikan gitu ya. Ya mungkin sejauh ini seperti itu gitu. Jadi kalau untuk kesehariannya mungkin tergantung dari mereka. Gitu. Dan juga gini, seberapa efektif teman-teman dari sustainability bekerja untuk promosi dari segi media seperti itu, untuk awareness tentang air ini, campaign juga dan lain-lain. Dan sudah ada nggak IG-nya atau apa yang mungkin teman-teman bisa juga pantau kayak gitu? Sejauh ini sebenarnya bisa dibilang berhasil ya. Kalau menurut kami ya, parameter kami itu udah berhasil. Gitu. Kita punya Instagram yang namanya Nadi Air. Nadi Air, ya. Ya, jadi kita punya Instagram dan juga TikTok. Jadi kita memang di sana memberikan campaign terkait dengan air. Ya, jadi kita memberikan awareness gitu ya tentang seberapa penting itu air, terus bagaimana tips-tipsnya biar kita bisa menghemat air, dampak dari kita pemborosan air gitu. Jadi kita campaignnya lewat sana. Nadi Air ya. Ini nanti buat di bawah ya. Nadi Air, di situ ada campaign untuk dari teman-teman Unpad ya, mempromosikan atau mengkampanye soal penerapan atau awareness tentang air tersebut ya. Seperti itu. Wah, luar biasa banget ya. Berarti tentang air saja kita bisa ngobrol panjang lebar ini ya gitu. Dan di sustainability sendiri kan aspek itu banyak ya, termasuk yang ada di SDG gitu kan. Nah, SDG itu apa tuh? Mungkin teman-teman juga pada belum tahu nih Kak, boleh dijelaskan nggak sedikit tentang SDG itu? Secara keseluruhan. SDGs itu adalah Sustainability Development Goals. Ya, jadi itu adalah program dari PBB yang diinisiasi di tahun 2015 setahu saya. Itu untuk mendukung kesetaraan negara-negara gitu ya dalam berbagai bidang. Jadi ada dalam bidang perkotaan, terus dalam kesetaraan gender juga ada, industri juga ada, dan salah satunya adalah sanitasi dan juga air. Jadi air itu masuk di salah satu poinnya SDGs nih. Makanya kenapa mungkin ini terinisiasi karena adanya kekeringan di beberapa wilayah. Jadi makanya kenapa air dan sanitasi itu menjadi salah satu poin utama di poin yang ke-6 di SDGs itu untuk diangkat dan dikembangkan. Jadi memang benar-benar ini menjadi concern ya buat seluruh makhluk yang ada di muka bumi ya, terutama ya, buat harus sama-sama kita menjaga air. Nah, ini terakhir nih Kak Priscil, sebelum kita tutup, podcast ini akan tayang di YouTube dan nantinya juga akan dilihat oleh Kak Priscil sekarang dan Kak Priscil 5 tahun ke depan gitu. Apa yang mau Kak Priscil sampaikan buat Priscil di 5 tahun ke depan gitu, mulai dari sekarang? Atau yang Kak Priscil nanti mungkin 5 tahun ke depan menonton podcast ini, apa yang mau Kak Priscil sampaikan? Dan ke teman-teman juga di luar. Mungkin untuk 5 tahun ke depan gitu, untuk aku tetap jadi Priscil yang menginisiasikan dan mengkampanyekan gitu ya tentang lingkungan. Semoga karena untuk saat ini sebenarnya aku tertarik banget gitu ya tentang lingkungan dan semoga kepedulian itu akan tetap sama gitu 5 tahun ke depan. Luar biasa. Thank you banget nih Kak Priscil. Udah mau ngobrol-ngobrol. Nanti semoga apa yang Kak Priscil sampaikan bisa menjadi consideration ya buat teman-teman di rumah juga biar lebih aware tentang air. Kalau begitu saya Tara dan juga Priscil. Kita tutup. Sampai jumpa. Dah.